Jadi apa ini? Kamu udah pernah cek ke psikolog udah ya? Psikolog bilang tidak ada kelainan jiwa ya? Ada, cuma anxiety itu. Cuma anxiety. Ke orang pinter? Ke orang pinter, istilahnya ke dukun, ke ustadz udah pernah. Dulu ke dukun suruh beli paku satunya 10 juta, suruh beli 7. Kau beli? Nggak boleh, soalnya nggak sesuai syariat kan kalau pakuan. Iya, 70 juta. Iya, dia buat tuh. X-Max. Iya, dapat X-Max lagi dia masih bisa. Iya, jadi nggak tuh. Terus ke ustadz? Ke ustadz, ruqyah. Di ruqyah udah? Ruqyah, pegang kepalaku. Nanti kalau panas, pengen muntah ngomong. Ya, iya yang panas. Hah? Orang yang kepanasan, akunya santai aja. Nungguin bereaksi apa gitu kan. Gue tuh tadi mau Ustadz Faizar. Pikir dia ada di daerah Jakarta. Iya, jauh. Iya. Aku ada video call juga sama Ustadz Faizar. Udah. Ustadz Faizar ada bilang apa? Kalau Ustadz Faizar itu kan ruqyah syariat gitu ya. Iya. Jadi lebih ke kalau Ustadz Faizar dibacain doa aja gitu. Cuman kemarin tuh aku sempat podcast sama Kak Mongol, Kak. Ini nggak tahu ya, maksudnya aku yang tersinggung sih sebenarnya. Jadi itu? aku podcast sama Kak Mongol sama Karya. Menurut Kak Mongol yang ikutin aku itu udah levelnya udah bukan jin. Hah? Jadi udah satanisme. Yang lu bilang di tempatnya Mongol dibilang dia pengantin Lucifer? Iya. Ya, karena Kak Mongol pertama bisa lihat, kedua yang aku ceritain itu Kak Mongol tahu ciri-cirinya. Kondisi psikis atau kejiwaan manusia itu sentralnya ada di kolbu, di jantung. Sedangkan kata Rasulullah SAW, jantung manusia itu kalau baik, baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruhnya baik. Kalau rusak, seluruhnya rusak. Ketahuilah gumpalan daging itu adalah qalb. Qalb itu jantung. Jantung ini tempat kancah peperangan antara korin jin dan korin malaikat, antara nurani kita dengan hawa nafsu kita. Nurani kita akan melihat dan mendengar bisikan-bisikan dari malaikat. Hawa nafsu kita yang suka mengekor ya, terhadap bisikan dan rayuan-rayuan dari anak buahnya iblis. Jadi para korin itu anak buahnya iblis. Karena korin tidak ada yang Islam kecuali korinnya Rasul ya. Itu mukjizatnya beliau. Korin setan itu nggak ada yang Muslim, semuanya kafir, semuanya mengganggu, semuanya mengharapkan manusia yang diikutinya masuk neraka. Nah, korin-korin setan ini yang pertama kali menyambut manusia ketika baru lahir, dialah yang menusuk lambung-lambung manusia, lambung-lambung bayi ketika mereka baru dilahirkan. Sehingga bayi itu nangis, dan itulah awal mula permusuhan antara setan dengan manusia. Ketika baru ditusuk lambungnya itu, mereka ngikut di aliran darah si bayi ketika dia baru lahir. Jadi korin kita, ya setan yang pertama kali menusuk lambung kita ketika baru lahir. Ya. Makanya sudah dijelaskan kan, ma minkum illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Tidaklah ma min ahadin minkum illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal malaikah wa qarinuhu minal jinn. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan korin, diwakilkan satu korin dari jin, satu korin dari malaikat. Korin jin ini mau kita ruqyah ribuan bahkan jutaan kali nggak bakal hilang, nggak bakal pergi. Memang sudah perangkatnya, sudah fitrahnya, sudah ketentuan Allah, manusia hidup pasti ada korin dari setan. Ya. Korin juga punya bala tentara, yakni syayatin waswas, ya. Setan-setan yang suka memberikan waswas. Ada khanzab dan lain-lain. Dan mereka yang suka mengajak jin-jin dari luar itu untuk masuk dan memberitahu kepada para dukun
tentang apa hajat dan keperluan orang yang mereka ikuti. Ini sudah menjadi kebatilan yang terorganisir, bahwa Qarin tugasnya memang untuk mengabarkan celah-celah kelemahan dari diri manusia kepada setan yang lain, mengabarkan hajat keperluan yang hendak diinginkan ya orang yang diikutinya itu kepada para dukun, sehingga orang-orang itu terjebak menganggap dukun itu sakti, menganggap dukun itu wali, menganggap dukun itu punya kelebihan dan karunia dari Tuhan. Itu tujuan dari Qarin, dan Qarin tidak bisa dihilangkan. Berbeda dengan jin instalan. Jin instalan dari ilmu-ilmu yang terinstal ya, itu baru bisa dilepas. Atau yang ketempelan ketika misalnya lagi kemah, kemudian ada jin yang nyamber nempel, nah itu baru bisa dikeluarkan dengan izin Allah melalui ruqyah. Atau kena sihir, ya itu baru jin yang dikirim oleh para tukang sihir itu yang akan dihempaskan dengan ayat-ayat ruqyah. Jadi kalau kita katakan misalnya kasus yang lagi viral, Lucifer misalnya, ya yang katanya dijadikan istri oleh Lucifer iblis ya, atau yang lain lah bahasa-bahasanya, yang katanya itu bukan bagian dari jin lagi. Nah, pada hakikatnya tetap jin sekelas Lucifer pun ketika mereka itu ada di luar tubuh manusia itu masih belum ada apa-apanya, tidak semelekat si Qarin. Justru kalau kita katakan mana lebih lengket antara katanya Lucifer itu atau Ibrit dengan Qarin manusia, jelas lebih lengket Qarin, karena Qarin nggak akan pernah bisa dipisahkan. Kalau Ibrit sekuat apapun masih bisa terbakar, masih bisa hilang, asal telaten, asal orangnya itu mau hijrah benar-benar mengikuti syariat Islam. Insya Allah jin sekuat apapun, setan sekuat apapun dari kalangan jin yang fasik, dia akan lepas dengan izin Allah. Masih akan lepas. Jadi nggak ada istilahnya orang diganggu selain secara metafisik ya, selain dari jin. Ya memang jin semuanya, nggak mungkin malaikat ganggu, nggak ada kerjaan ya, dan nggak boleh gangguin maksiat. Malaikat nggak suka maksiat, dan nggak bisa maksiat. Yang ganggu itu para setan kalangan jin.